Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan Seorang narkoba di bandar kawasan narkoba di Kalibaru, Kota Cirebon. Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang pengedar berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menghadapi ancaman yang tidak terlihat, yaitu narkoba. Awalnya hanya coba-coba, lalu membuat mereka menjadi kecanduan. Lingkungan, tekanan sosial, dan minimnya edukasi membuat narkoba menjadi jalan pintas yang menyesatkan. Masalah ini bukan hanya urusan individu, tapi telah menjadi krisis sosial yang merusak masa depan bangsa. Mengutip Pusiklantas Baskrim Polri ditemukan pada tahun 2024, Polri menindak 7.319 pelajar dan mahasiswa sebagai terlapor kasus narkoba. Sementara jumlah terlapor pada kasus narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa pada Januari 2025 mencapai 1.021% dari jumlah total terlapor kasus narkoba sepanjang tahun 2024. Penyalahgunaan narkoba yang kian menyerang para pelajar dan mahasiswa, hal ini disebabkan oleh tingginya rasa penasaran, tekanan mental, pergaulan bebas, dan minimnya edukasi mengenai dampak panjang penyalahgunaan narkoba, serta minimnya pengawasan dari orang tua. Hasil wawancara kami di Yayasan Selamatkan Anak Kita, Rehabilitasi Sosial, Pendidikan Mental, dan Karakter, bersama salah satu staf, Bapak Muhammad Kadir Jalani, dan salah satu klien dari Yayasan Sekata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Dengan Muhammad Kadir Jalani selaku staf konselor di Yayasan Sekata, Balikpapan. Kalau di Balikpapan 2019. Ya, alhamdulillah di Yayasan Sekata ini legalitasnya jelas, terdaftar di Kementerian Hukum, HAM Asasi Manusia, dan dari Dinas Sosial. Kalau rehab inapnya ada 1 orang. Kalau rehab jalannya itu dari Januari 2025 sampai bulan 6 ini tanggal 3 ada sekitar 80. Kami menerima dari luar kota juga, seperti Grogol, seperti Samarinda, seperti Balikpapan, Sepaku sama Tenggarong. Biasanya sih kami dapat kiriman dari Polres Balikpapan untuk di asis dulu, di screening dulu. Setelah dari hasil itu kami akan menyampaikan kepada keluarga bahwa antara dua kami kasih pilihan rehab inap atau rehab jalan, tergantung kemampuan dari keluarga. Mulai dari jam 4.30 dia sudah bangun untuk mandi, kedua sholat subuh, sampai pagi itu ada namanya sharing session untuk mengutarakan isi hatinya dalam pemulihannya. Lanjut lagi sampai tengah malam jam 10 itu closing. Jadi penutupan kegiatan sehari-hari ini Jam penutupnya jam 10 malam. Kalau dari pusat itu 4 sampai 6 bulan. Iya, kalau tergantung dari kemampuan keluarganya aja lagi, tapi kebanyakan 3 bulan. 3 bulan. Kami akan memberikan pilihan kepada keluarganya bahwa harus dibawa ke rehabilitasi BNN di Samarinda. Itu programnya 6 bulan. Apabila sudah menjalani program rehab inap 3 bulan, kami memanggil keluarganya untuk menyerahkan bahwa sudah
menyelesaikan program 3 bulan rehab treatmentnya. Setelah dari situ maka setelah direhab ini mereka dikembalikan ke orang tuanya lagi ya Pak ya? Mungkin penyalahgunaan dari pergaulan awalnya coba-coba. Dari keluarga kurang kasih sayang atau kurang perhatian, akhirnya masuk ke lingkungan narkoba gitu. Mungkin salah satunya kita pergi ke rehabilitasi dan menghindari lingkungan itu. Menghindari lingkungan. Iya. Dari niat diri sendiri. Dari niat diri sendiri. Iya, mau pulih, mau sembuh gitu, nggak pakai lagi. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Berdasarkan pengalaman atau pengetahuan, jenis obat-obatan apa yang paling sering Anda temui? Mungkin double L. Kalau menurut Anda sendiri, kenapa sih orang-orang itu sampai tertarik menggunakan obat-obatan itu sendiri? Karena awalnya kita kan dari penasaran jadi kayak kecanduan. Jadi faktor utama dari kenapa kita bisa terjerumus ke obat-obatan ini coba-coba. Iya, coba-coba. Dari rasa penasaran. Bisa nggak Anda jelaskan mungkin bagaimana alurnya dari orang yang coba-coba ini hingga akhirnya terjerumus bahkan kecanduan obat-obatan itu sendiri? Kalau dari pengalaman saya itu dari sekeliling sih Kak, dari sekitar, dari efek dari teman juga kan yang mempengaruhi, terus itu juga dari diri kita juga yang pengen kayak penasaran sampai kecanduan pas segala macam. Kalau dari lingkungan sosial, masalah pribadi ataupun masalah keluarga, apa itu juga jadi faktor pemicu? Bisa. Masuk ya? Termasuk. Kalau kita pengen keluar dari lingkaran kecanduan itu, menurut Anda sendiri langkah apa yang sebaiknya kita ambil sebagai seorang pribadi? Menurut saya pertama dari pergaulan kita harus keluar dari lingkungan itu sendiri. Habis itu mungkin kita memperbaiki diri, mungkin kayak sholat atau memperbanyak aktivitas yang positif. Faktor apa sih yang paling gede yang mendorong kita buat berhenti dari lingkaran kecanduan itu? Mungkin kayak kita aktivitas yang positif, kayak mungkin kita yang dari awal nih malas kerja, jadi mungkin kayak cari kerja apa segala macam mungkin, atau olahraga apa, intinya ya buat sehari-harian itu ada aktivitas lah buat kita ngelupain kayak barang-barang kayak gitu. Menurut Anda sendiri semakin kesini kan kita lihat semakin marak ya? Iya. Apa saran dari Anda yang bisa diberikan melihat keadaan seperti sekarang ini? Untuk mencegah keadaan sekarang ini, pesan-pesan untuk orang-orang lain mungkin? Jaga pergaulan aja, kayak misalnya kayak anak-anak muda sekarang kan kayak minum narkoba, obat-obatan, mungkin kayak jauhin aja, kayak teman-teman kayak yang meminum apa segala macam, cari hal-hal positif kan, karena kan ada pergaulan yang kayak positif sama negatif. Nah, kita ngambil yang positifnya aja, jangan. Menurut Anda sendiri semakin susah atau semakin mudah sih untuk mendapatkan obat-obatan seperti itu? Semakin mudah. Semakin mudah. Iya. Dari Anda sendiri mendapatkannya itu dari mana? Kalau saya nggak tahu ya, soalnya teman saya yang ngambil. Dari teman ke teman Iya, gitu aja? teman ke teman. Berarti benar-benar faktor lingkungan Iya, yang faktor mempengaruhi ya? lingkungan. Terima kasih banyak ya.
Meskipun narkoba banyak meninggalkan luka bagi para penyintasnya, masih ada harapan untuk kita, generasi muda, para mahasiswa, untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Solusinya tak harus dimulai dari diri sendiri. Pertama, tolak ajakan teman dengan tegas. Jangan sekali-sekali penasaran untuk mencoba mengikuti ajakan teman. Kedua, kelola stres dengan baik. Lakukan kegiatan yang menghibur jiwa kita dan berolahraga untuk mengolah raga kita. Ketiga, tingkatkan kualitas diri, fokus pada pengembangan diri, baik akademik, keterampilan, maupun kepribadian. 4. Gunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Ikuti organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, atau pengembangan diri, sehingga tidak ada ruang untuk hal negatif. Narkoba itu merusak. Say no and move on. Jangan pernah coba-coba narkoba. Sekali terjerat, sulit untuk keluar. Sayangi diri dan masa depan. Meskipun narkoba banyak meninggalkan luka bagi para penyintasnya, masih ada harapan untuk kita generasi muda, para mahasiswa untuk menghindar. Jangan menghakimi pengguna narkoba. Mereka butuh rehabilitas, bukan cemoohan. Bersama kita bisa bantu mereka pulih dan kembali ke jalan yang benar. Narkoba itu bukan solusi. It's a trap.